Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qanabitina azakumullah. Telah dijelaskan pada sesi yang pertama kondisi zaman yang kita hidup di dalamnya, zaman yang penuh dengan kerusakan, zaman yang penuh dengan syubhat, syahwat, banyak perpecahan di dalamnya, perselisihan di dalamnya, muncul beragam kebid'ahan, muncul beragam pemahaman yang menyimpang, sekte-sekte yang sesat, sehingga agama Islam yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadi asing, menjadi aneh, tidak hanya di tengah-tengah kaum kufar, namun juga asing dan aneh di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Muncul pula pada masa kita sekarang ini beragam penyimpangan dan beragam sebab-sebab penyimpangan. Yang telah kita sebutkan tadi ialah al-jahl, kejahilan seseorang tentang agamanya. Yang kedua ialah ambisi untuk meraih dunia, cinta dunia, dan masih banyak lagi asbab-asbab yang lainnya. Sehingga dalam kondisi masa dan zaman semacam ini, barakallahu fikum, kita dituntut untuk kokoh, tegar di atas sunnah, tegar di atas manhaj yang benar dalam beragama, dituntut untuk istiqamah. Dan itu bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit, perkara yang susah, dikarenakan kondisi masa yang seperti digambarkan di atas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan kepada kita keutamaan orang-orang yang mampu istiqamah sampai akhir hayatnya. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami ialah Allah, dia menyatakan beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas imannya, istiqamah di atas Islam, di atas bimbingan Rasulullah SAW. Keutamaan mereka ialah tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, kalian jangan takut, jangan pula bersedih hati. Ada peneguhan dari para malaikat. Ayat ini tafsir yang masyhur ialah para malaikat turun ketika dia sedang sakratul maut. Di saat dia hendak meninggalkan dunia yang fana ini, di saat sedang nazak, sedang sakratul maut, menghadapi detik-detik terakhir kehidupannya,
menghadapi ajal yang siap menjemputnya. Suatu kondisi di mana seseorang betul-betul membutuhkan peneguhan dari Allah. Tidak ada manfaatnya ketika itu yang namanya harta atau yang semisalnya. Di saat yang seperti itu malaikat rahmat turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat rahmat turun kepada orang yang istiqamah ini tadi, sambil menyatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut dengan masa depan kamu di depan nanti. Surga menantimu. Jangan sedih hati. Jangan bersedih hati tentang apa yang kamu tinggalkan di dunia. Anak kamu, istri kamu, harta kamu, keluarga kamu, semuanya Allah yang mengurusinya. Peneguhan. Dengan tafsir ini difahami oleh para ulama, seseorang yang semasa hidupnya kokoh di atas manhaj, kokoh di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, dia mendapatkan husnul khatimah. Dia mendapatkan husnul khatimah, mampu tegar di sakratul maut. Ini makna yang pertama. Ada lagi penafsiran yang kedua, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Para malaikat turun kepada mereka itu ketika di dunia ini, pada masa hidup mereka di dunia ini, turun inda syada'id wal masaib. Malaikat itu turun kepada mereka ketika mereka mendapati kondisi yang mencekam, kondisi yang menegangkan, kondisi yang menakutkan, kondisi yang kritis. Di saat dia memperjuangkan segala sesuatunya, turun para malaikat yang memberikan penegasan, memberikan peneguhan kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan sedih dan jangan takut dan jangan bersedih hati. Dengan penafsiran yang kedua ini diambil faedah oleh para ulama. Di antara keutamaan orang yang istiqamah di atas sunnah, di atas manhaj yang benar semasa hidupnya, dia akan diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Diteguhkan hatinya oleh Allah ketika menghadapi berbagai macam fitnah yang ada. Diteguhkan hatinya oleh Allah ketika menghadapi kondisi-kondisi yang kritis sekalipun. Kokoh, kuat, tegar, teguh di atas agama yang benar. Itu buah istiqomah dia selama hidupnya. Dengan dua penafsiran ini sudah mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama, semasa hidup di dunia ini selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, selamat dari bahaya laten, sekte-sekte yang sesat. Orangnya istiqomah di atas petunjuk, di atas hidayah, kokoh di atas sunnah, kokoh di atas manhaj agama yang benar. Keutamaan yang kedua, ketika sakratul maut mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara keutamaan yang ketiga ialah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Itu keutamaan di yaumul qiyamah nanti. Orang-orang yang iman kepada Allah, yang menyatakan Rabbuna Allah, Rabbku adalah Allah, lalu istiqamah di atas imannya, istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayatnya, surga janji bagi dia, surga fadilah bagi dia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan dia diberi kabar gembira dengan surga ketika dia belum wafat, masih sakaratul maut, belum juga meninggalkan dunia yang fana ini, sudah dikasih kabar gembira masa depan yang cerah di yaumul qiyamah nanti dengan jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan besar.
dikasih pahala yang besar dikarenakan istiqomah itu amal yang sangat besar, terutama di zaman kita sekarang ini, zaman penuh penyimpangan, penuh dengan kesesatan, beragam sekte yang menyimpang, syahwat, syubhat, berbagai macam yang ada. Istiqomah di masa kita sekarang ini luar biasa. Sebagian ulama kita sampai menyatakan kalau ada orang yang istiqomah di atas sunnah di masa-masa semacam ini, itu merupakan karomah dari Allah untuk dia. Itu merupakan karomah dari Allah untuk dia. Barakallahu fiik. Maka ya khanafitina azakumullah, di sini kita perlu mengetahui asbab al-istiqamah, sebab-sebab orang itu bisa istiqamah di atas agama Allah. Telah dijelaskan tadi pada sesi yang kedua dan yang ketiga. Di antara upaya untuk istiqamah di atas sunnah ialah selektif dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, selektif dalam mempelajari agama Allah, mempelajari Quran, mempelajari sunnah. Harus dipilih orang yang betul-betul memiliki ilmu, terpercaya agamanya, terpercaya akidahnya, terpercaya manhajnya, terpercaya akhlaknya, terpercaya muamalahnya, orangnya adil. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, dan lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Ini juga disebutkan oleh Syekhul Imam Syekh Muhammad bin Nasr al-Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah dalam kitab beliau Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh. Beliau menyebutkan poin tadi, salah satu upaya untuk istiqamah di atas sunnah, talaqil ilmi syar'i ala aidi ulama'il Islam, menimba ilmu agama Allah, menimba ilmu syar'i melalui para ulama-ulama Islam yang terkemuka yang diakui keilmuannya. Sebab yang kedua, upaya untuk istiqamah dalam menghadapi kondisi yang ada, seperti yang disebutkan Rasulullah SAW pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang telah kita bacakan sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan adanya fitnah yang banyak, yang besar, yang mencekam, seperti serpian-serpian malam yang gelap. Pagi hari dia mukmin, sorenya dia kafir, sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Rasul di awal hadis memberikan solusi. Beliau menyatakan badiru bil a'mal, hendaklah kalian berlomba-lomba, bersegera untuk beramal, mendahului fitnah-fitnah tadi. Itu boleh sebutkan sebagai solusi. Di antara upaya untuk selamat dari fitnah, selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas manhaj yang benar, agama yang benar, ialah bersemangat berlomba-lomba untuk beramal soleh. Semakin dahsyat fitnahnya, semakin giat untuk beribadah. Semakin mencekam fitnahnya, semakin dekat dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar fitnahnya, semakin banyak fitnahnya, semakin banyak pula dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Badiru bil a'mal. Itu solusi yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dia tidak menggubris semua yang ada. Ada pemahaman sesat, ada pemahaman menyimpang, ada kelompok lama, kelompok yang belum lama, kelompok baru, pemahaman lama, pemahaman sedang-sedang lamanya, pemahaman baru. Tidak digubris. Dia fokus pada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia fokus dalam beramal saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan ilmu yang tadi dia pelajari, dan berlomba-lomba, bergegas, bersemangat, bersungguh-sungguh dalam beramal tadi. Badiru bil a'mal. Di samping itu, upaya untuk menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang ada, upaya untuk mengokohkan kita di atas agama yang benar. Di sisi yang lain,
Rasul alaihi salatu wasallam menjanjikan pahala besar. Menjanjikan pahala besar bagi orang-orang yang giat beribadah di masa-masa itu. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya." Beribadah kepada Allah pada masa-masa penuh haraj. Haraj itu ialah al-qatlu wal qital, pembunuhan, peperangan, dan mukadimah-mukadimahnya. Suasana yang sangat genting, suasana yang sangat mencekam, banyak pembunuhan, banyak peperangan, dan mukadimah-mukadimahnya, fanatisme, asabiyah, hizbiyah, dan segala macamnya itu. Fitnah yang sangat dahsyat. Beliau mengatakan ibadah pada masa-masa fitnah semacam itu seperti pahalanya seperti berhijrah kepada aku. Karena fitinah perlu dipahami, berhijrah kepada Rasul dalam sejarah Islam itu cuma sekali kejadiannya. Cuma sekali kejadiannya. Ketika kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Baru sekali dan cuma sekali, tidak mungkin terulang yang kedua kalinya, dikarenakan Mekah sudah menjadi negara Islam. Amalan itu dilakukan hanya oleh para sahabat. Para tabi'in nggak dapat, apalagi antum-antum ini kejauhan masanya. Tapi untuk bisa meraih pahala tadi, pahala hijrah yang besar seperti itu, ada dalam riwayat tadi, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah, di masa-masa penuh dengan pembunuhan dan peperangan-peperangan tadi, itu pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW. Ini solusi sekaligus pahala besar. Ibadah yang paling afdal di zaman kita sekarang ini ialah talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah, wal istimraru alaih, berkesinambungan terus menerus menimba ilmu agama Allah dari orang yang benar. Itu ibadah yang paling afdal. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, ibadah yang paling afdal di zaman sekarang ini ialah menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dikarenakan zaman yang penuh dengan kerusakan, zaman yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan. Dua amal ini yang luar biasa besar di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Dan meliputi ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah salat, puasa, haji dan umrah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain. Kalau masing-masing kita tersibukkan dengan amal saleh, tersibukkan dengan ibadah kepada Allah, tidak ada waktu untuk penyimpangan, tidak ada waktu untuk kesesatan, tidak ada waktu untuk mendengarkan ceramahnya orang-orang yang aneh-aneh, tidak ada waktu untuk mendengarkan pidatonya orang-orang yang majhul, tidak ada waktu untuk mendengarkan pidatonya orang-orang yang masybuh. Majhul yang tidak dikenal, masybuh full syubhat. Tidak ada waktunya. Sibuk dengan ibadah, sibuk dengan amal saleh. Barakallahu fikum. Itu solusi sekaligus pahala besar dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nama apa? Solusi yang lain, upaya lain untuk bisa istiqamah di atas al-haq, di atas al-kitab wa sunnah, ialah intiqaul ikhwan, selektif di dalam mencari sahabat, selektif di dalam mencari saudara, teman persahabatan. Kenapa?
Ternyata persahabatan itu memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap agama kita, akidah kita, ibadah, akhlak dan muamalah kita. Rasul sendiri alaihi salatu wassalam menggambarkan teman yang baik dan teman yang jelek. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan teman yang baik kahamilil misik, diumpamakan seperti orang yang membawa misik, yang menjual misik. Imma an tabta'a min, mungkin kau akan membeli dari dia. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, dan mungkin pula engkau akan mendapati daripadanya aroma yang wangi. Teman yang buruk diumpamakan oleh Rasulullah SAW kanafikhil kir, seperti pandai besi yang meniup-tiup api. Imma ayyuhriqa thiyabak, mungkin akan membakar bajumu. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah, atau mungkin kamu akan mendapati daripadanya aroma yang busuk. Itu perumpamannya Rasulullah SAW. Kalau kamu bersahabat dengan orang yang baik, orang yang soleh akidahnya, soleh manhajnya, soleh ibadahnya, soleh akhlaknya, soleh muamalahnya, soleh agamanya, kamu akan seperti dia, akan terbawa oleh dia, akan berupaya meniru dia, mencontoh dia, baik kayak dia. Tapi kalau kamu berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, akidahnya jelek, menyimpang, ibadahnya jelek, ritualnya banyak bid'ahnya, akhlaknya preman, muamalahnya nggak bagus, adabnya nggak ada, maka kamu juga akan sama kayak dia. Kamu akan terbawa oleh gaya dia, terbawa oleh perangainya dia. Mungkin mirip kayak dia, atau akan berubah sama sebagaimana dia. Maka tidak mengherankan ketika Rasulullah SAW menyatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam bukunya Silsilah As-Sahihah. Itu sabdanya Rasul, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama temannya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Katanya masalnya Arab, as-sahib sahib, as-sahib sahib. Teman itu tarik, sahabat itu menarik. Ya, kalau sahabatnya preman, ya berusaha untuk menarik kamu jadi preman. Sahabatnya orang suka dekhan, berusaha menarik kamu dekhan. Kalau sahabat kamu orangnya koruptor, ya akan menarik kamu jadi koruptor. Kalau sahabat kamu sedang perempuan, ya ngajak-ngajak kamu main perempuan. Kalau sahibnya kamu suka minum minuman keras, ya ngajak kamu untuk mabuk-mabukan. Kan begitu. As-sahib sahib. Kawan sejarahnya, seorang sahib, teman sedang mabuk, ente jangan sama saya tak mabuk sendiri saja. Ente minum air putih aja, saya tak minum whisky. Ya bukan, justru dia akan menuntut kamu, membuktikan kejujuran kamu dalam bersahabat. Mana persahabatan kita? Masa yang lainnya pada minum-minuman yang berkelas, kamu air putih? Mana persahabatannya? Dituntut as-sahib sahib. Akhirnya kamu nyoba sedikit, jangan yang itulah, ini aja yang sedikit. Ya khair, al-muhim persahabatan. Minum dikit, lama-lama ya enak juga. Jadilah kamu pecandu khamr sebagaimana sahabat kamu tadi. Begitu pula kalau kamu punya sahabat yang
otaknya menyimpang, pemahamannya menyimpang, manhajnya nyeleweng, akidahnya rusak. Ia tidak bakal membiarkan kamu lurus saja di atas siratal mustaqim. Nah sahabat karib, ditarik kamu. Ayo ikut sama saya. Ayo taklim sama saya. Ayo begitu. Entah alasannya persahabatan, entah alasannya solidaritas, entah alasannya ini toleransi dan segala macamnya. Sahib ya akhi, sahib sahabat dimakan ente. Yang tadinya kamunya orangnya baik-baik, orangnya berakhlakul karimah, tata keramanya masya Allah, berubah. Kenapa kok berubah orang ini? Lah iya, sahibnya aja preman. Bagaimana mungkin jadi orang baik-baik, ya bakal jadi preman kayak sahibnya. As-sahib sahib. Begitu pula kalau ketika kita bersahabat dengan orang yang soleh, akidahnya bagus, manhajnya kokoh, ibadahnya giat dan semangat, akhlaknya mulia, sopan santunnya tinggi, akan mengajak kamu kepada perkara kebaikan. Kamu yang tadinya nggak pernah sobo masjid, nggak pernah datang ke masjid, diajak sama dia pelan-pelan. Ya Allah ya akhi, ke masjid. Wah, nggak enak ya. Saya udah lama nggak ke masjid. Gitu. Ya Her, nanti lain waktu insya Allah ya. Iya. Dia akan berusaha lagi. Ayo. Ya sekali-kali lah. Ini yang paling ramai kan maghrib. Insya Allah nggak ada yang perhatian sama ente. Ya Allah. Diajak yang maghrib. Umumnya orang rame-rame maghrib ke masjid. Diajak. Biasanya ya pakai jeans. Ketat gitu celananya. Pakai sarung supaya gak enak. Ya opo cara pakai sarungnya ini? Kamu yang ngajari. Caranya kayak gini deh. Nah sarungan. Dikasih peci. Ojo sing putih lah. Gak enak aku. Dorong haji, dorong apa-apa. Ya Her, dicarikan peci yang coklat atau yang apa berwarna gitu ya. Ya langsung diajak sholat, canggung dia merasa gimana gitu. Tapi terus diajak lagi. Lama-lama kamu terbiasa dengan masjid. Diajak ke tempat-tempat yang baik. Loh kok bisa? Dikarenakan sahib ente orang baik. Sahib barakallahu fikum. Masalnya orang Arab yang lain, manjalas janas. Siapa yang biasa bermajlis dengan seseorang janas, dia nanti akan sejenis dengan orang tadi. Kalau kamu majlisnya, duduknya, bersahabatnya dengan orang-orang yang baik, ya akan sama baiknya sebagaimana teman kamu tadi. Tapi kalau kamu majlisnya dengan orang-orang yang bejat, orang-orang yang punya akhlak preman, ya tunggu aja sebentar lagi. Nanti kamu juga akan sama kayak dia, sejenis dengan dia, preman sebagaimana dia. Maka perhatikan baik-baik yang namanya persahabatan. Upaya untuk istiqamah di atas sunnah itu sahabat yang baik, sahabat yang soleh. Dan kalau kamu sudah mendapati sahabat-sahabat, sahib-sahib, teman dekat yang begitu baik, yang soleh, akidahnya, wa ibadahnya, wa akhlaqan, wa adaban, wa da'watan, semuanya soleh. Kamu akan merasakan sahib kamu ini lebih berharga daripada anak istri kamu. Kamu akan merasakan lebih berharga dari anak istri kamu. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan, ikhwanuna aghla min ahalina. Teman-teman kami itu ahli hadis, teman-teman kami itu dari kalangan orang-orang yang di atas sunnah lebih mahal, lebih berharga menurut kami daripada keluarga-keluarga kami. Loh kok bisa? Beliau mengatakan, ikhwanuna yudzakiruna al-akhirah wa ahaluna yudzakiruna ad-dunya. Kalau sahabat-sahabat kami itu senantiasa mengingatkan kami akan akhirat,
mengingatkan untuk ibadah, untuk beramal soleh, berakidah yang benar. Akhirat urusannya. Sementara keluarga kita mengingatkan urusan dunia. Dikit-dikit mas berasnya habis, dunia itu. Dikit-dikit mas tomat entek, dunia itu. Dikit-dikit mas ada apa? Dipikir ngajak taklim ngono. Enggak, ayo shopping, itu ada Bali Mall dibuka barusan. Mas, ayo ke sana ayo. Kemana? Itu ada Jimbaran Mall. Siapa tahu ada yang promo. Mas, itu ada apa lagi? Apa lagi kota ya, Pak? Dan semisalnya yang dipikir oleh mereka dunia itu umumnya keluarga. Sehingga ketika Anda mendapatkan sahabat-sahabat yang mulia semacam itu, lebih berharga, lebih mahal daripada keluarga kita. Barakallahu fikum. Dan itulah yang akan bisa menjaga kamu di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, di atas manhaj yang benar ini. Ketika kamu lalai, diingatkan oleh mereka. Ketika antum mulai ada penyimpangan, ada kesalahan, ditegur oleh mereka, dinasihati oleh mereka. Dan hati-hati, waspadai bahaya laten teman-teman yang jahat, bahaya laten sahib-sahib yang buruk, terutama yang jahat akidahnya, yang buruk, yang menyimpang akidahnya, yang menyimpang, yang menyeleweng manhajnya. Walaupun zahirnya baik, tetapi dia di belakang itu menikam antum, di belakang dia akan menyimpangkan antum, dan antum akan menyimpang dengan tanpa antum sadari. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan masih banyak lagi khonafidina azakumullah, asbab-asbab yang lain untuk bisa istiqamah di atas manhaj yang hak ini, istiqamah di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam ini. Ini sebagian kecil yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Tapi yang sedikit itu merupakan poin-poin utama, bahkan termasuk prinsip-prinsip mendasar dalam bermanhaj, dalam berakidah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya kira untuk penyampaian materi cukup sekian. Saya sudah kasihan sama antum dari mulai pagi maraton sampai sore, masya Allah. Kalau saya sudah istirahat, antumnya ini yang nggak istirahat. Barakallahu fikum. Naam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ini ada pertanyaan. Si fulan A belajar kepada ulama, kemudian si fulan B tidak pernah belajar kepada ulama, tapi si B belajar kepada si fulan A. Insyaallah. Pertanyaan, apakah seorang talib boleh mengambil ilmu dari si fulan B tadi? Apakah si fulan B boleh menjelaskan atau berfatwa kepada jamaah atau talab yang lain? Mohon dijelaskan. Masya Allah. Baik, Pak. Yang penting di sini adalah al-ibratu bil ilmi wal istiqamah. Itu kaidah. Yang muktabar, yang dianggap ialah keilmuan seseorang dan keistiqomahan seseorang. Belajar kepada para ulama itu sesuatu yang sangat afdal, yang sangat ditekankan. Artinya rihlah ke mancanegara kepada tempatnya para ulama, para masyayikh. Itu sunnatu man salaf, sunnahnya salafun saleh. Tapi saya ingatkan, tidak semua, tolong untuk camkan bahasa saya ya, jangan salah pahami. Tidak semua orang yang belajar kepada ulama itu diberi anugerah ilmu yang cukup, dan tidak semua orang yang belajar ke sana dikatakan istiqomah.
Jadi pahami. Terlalu banyak orang yang belajar di tempatnya para masyayikh, para ulama. Di sana itu tidak belajar. Ya datang ke tempatnya masyayikh memang mondok di sana, tapi di sana tidak belajar. Otaknya butek untuk bisa belajar. Ngapain? Ya main bola. Setiap Jumat pagi wajib. Hari-hari yang lainnya mustahab. Loh, apa enggak darus? Darus, taklim. Datang ke majelisnya para ulama di sana itu. Ikut. Yang lainnya sergap menimba ilmu, masya Allah, mencatat segala macamnya. Iya belum apa. Ketawa? Ketawa segala macamnya. Diam. La nulis wala syai'. Loh kok bisa? Ditanyakan kenapa ya akhi? Lah saya gak iso bahasa Arab. Lah ya apa mau belajar ilmu kepada ulama? Paham saya maksud? Loh, para ulama kita, para masyayikh kita menyampaikan ilmu itu bukan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab. Nah kalau kamu nol putul bahasa Arabnya, lah ya apa kamu belajarnya? Ya nggak perlu kotoai. 10 tahun kamu di sana, kamu tidak pernah belajar ilmu alatnya terlebih dahulu. Ya perlu nggak perlu kotoai. Ketawa. Diam. Pulang ke Indonesia, masya Allah, dipanggil Ustadz Bulan. 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun di luar negeri. Alim kabir. Permasalahannya bukan semata-mata dia duduk di depan ulama. Ada pertanyaan yang kedua, kaifa dirasatuhu indal ulama? Bagaimana dia belajarnya di sisi ulama tadi? Kenapa ora? Belajarnya benar apa enggak? Tanyakan sama yang lain. Tanyakan kepada teman-temannya. Ya Pak si Fulan, Ustaz 10 tahun ahli main bola Ustaz. Nah belajarnya apa? Tidak pernah bisa belajar. Sudah kita tawari untuk belajar bahasa Arab, ilmu alatnya, supaya dia bisa paham dengan sebaik-baiknya. Apa yang disampaikan oleh para ulama tadi tidak pernah mau. Budak katanya belajar itu. 10 tahun kayak apa-apa. Barakallah itu. Bukan berarti merendahkan orang-orang yang belajar kepada ulama loh ya. Tidak. Itu perkara yang sangat bagus. Tapi ingat, ada pembahasan yang kedua. Bagaimana dirasah dia, cara dia belajar di si ulama tadi. Yang berikutnya al-ilmu mauhibah. Ilmu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha wa yamna'uhu mimman yasha. Allah berikan ilmu ini kepada orang yang Allah kehendaki. Allah cegah ilmu itu dari orang yang Allah kehendaki. Bisa jadi seseorang yang beberapa tahun di depan ulama, orang yang kedua tidak pernah dan tidak pernah sedikit pun datang ke tempatnya para ulama, ilmunya lebih kokoh yang nggak pernah kepada ulama tadi. Tapi dia begitu semangat, serius belajar kepada para asatidzah, kepada para dai lokal yang ada di Indonesia Raya ini. Tapi dengan tahapan-tahapan yang benar. Belajar ilmu alatnya dulu, belajar bahasa Arabnya dulu, belajar begini. Tahapannya bagus sampai puncak ilmu yang dia kuasai. Mapan ilmunya, kokoh ilmunya, bagus usulnya. Dari orang yang baik loh ya, dari para ustaz dan dai-dai yang bagus-bagus tadi itu. Tapi tidak pernah sedikit pun belajar kepada para ulama. Sementara yang beberapa tahun tadi dirosanya nggak beres, comot sana, comot sini, ambil sana, ambil sini, akhirnya mentah. Al ilmu mauhibah. Ini satu perkara yang saya camkan terlebih dahulu. Saya sampaikan terlebih dahulu. Kenapa? Sebab ada suara sumbang dari jauh sana. Ada suara sumbang dari jauh sana yang menyatakan
Belajar itu harus kepada orang yang pernah duduk di depan ulama. Kalau tidak pernah duduk di depan ulama, tidak boleh diambil ilmunya. Oh, itu dari mana kaidahnya? Dia kan rihla ilmiah itu kan sunnatu man salaf. Tidak salah, betul. Betul. Tapi apa kemudian persyaratan? Jawabannya tidak. Saya bawakan beberapa contoh ulama kita yang tidak sempat keluar negeri untuk menimba ilmu dari ulama mancanegara, hanya belajar dari alim-alim lokal. Orang yang antum kenal namanya Al-Imam Syaukani rahimahullah, yang punya kitab Nailul Autar, Tafsir Syaukani dan segala macamnya, itu alim besar dari negeri Yaman. Itu belum sempat keluar Yaman, hanya mempelajari ilmu dari orang-orang di negeri Yaman saja, lokalan tok. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membukakan ilmu untuk beliau melalui orang-orang Yaman saja. Allah berikan anugerah kepada beliau ilmu yang sangat luas, sehingga ilmunya itu mapan, diakui ulama mancanegara pada masanya. Nah, kalau dengan kaidah tadi tidak boleh belajar kepada Syaukani. Loh, kenapa? Tidak pernah duduk di depan para ulama. Artinya ulama-ulama yang mancanegara begitu. Tidak ada yang mengatakan demikian. Al-ilmu muhibban. Barakallahu fikum. Tapi ketika ada orang yang tahapan belajarnya Masya Allah bagus, dia mengambil ilmu dari orang-orang negerinya, para dai-dai negerinya, ustadz negerinya dia, dengan tahapan ilmu yang bagus, ilmu alatnya mapan, terus demikian ilmu-ilmu yang lain dia pelajari dengan baik dan benar, kemudian terbang ke tempatnya para ulama. Di sana juga serius belajarnya, sungguh-sungguh dan segala macamnya, bertahun-tahun di sana, pulang mumpuni keilmuannya. Lain ini sing digoleki, yang semacam ini yang dicari, betul-betul mapan di negaranya, mapan di luar negeri sana. Itu pun mauhibah minallah. Bisa dipahami insyaallah ya. Dan yang kedua, al-ibratu fil istiqamah. Yang penting itu keistiqomahan dia, lurusnya manhaj dia, lurusnya akidah dia. Terlalu banyak orang-orang yang ilmunya banyak, duduk di depan para ulama dan para masyayikh, termasuk dai-dai, bukan semata-mata lokal atau interlokal, dai-nya nasional, dai besar, tapi nyatanya dia juga menyimpang dari siratal mustaqim, punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang semacam itu tidak bisa diambil ilmu daripadanya, walaupun bertahun-tahun lamanya duduk di depan para ulama. Jadi pahami? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kalau antum paham ini semuanya, maka ini pertanyaan pun mudah menjawabnya dengan perincian. Kalau si A yang belajar kepada ulama tadi bagus akidahnya, manhajnya dan akhlak dan segala macamnya, belajarnya dia sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar, di depan para ulama juga demikian, dirosahnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar. Allah kasih anugerah ilmu, Masya Allah, datang ke negerinya mengajarkan ilmu kepada orang lain. Si B tadi itu belajar kepada si A tadi dengan tahapan yang benar pula. Wah, si B tadi juga Masya Allah istiqamah, akidahnya baik, manhajnya kokoh dan segala macamnya. Kemudian dia ilmunya pun juga mulai nampak. Allah kasih dia anugerah ilmu dan segala macamnya. Tidak ada masalah antum belajar kepada si A atau antum belajar kepada si B. Tidak ada masalah. Dikarenakan masing-masingnya memiliki ilmu yang cukup dan masing-masingnya di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya satu adab yang harus diperhatikan baik-baik oleh si B. Si B, dia harus mengetahui kemuliaan dan kehormatan gurunya si A. Kalau diundang bersama-sama
si A dan si B misalkan diundang ke Denpasar taklim duet murid dan guru di Masjid Raya Ukhuwah, muridnya aja petakilan. Muridnya itu harus lebih tawadhu, ngerti ini gurunya. Lebih mengedepankan siapa? Lebih mengedepankan gurunya. Walaupun mungkin murid tadi itu dengan pengembangan ilmu yang dia kuasai mungkin akan mengetahui banyak hal yang nggak diketahui sama gurunya, tapi adabnya dia lebih mengedepankan gurunya tadi. Baru gurunya tadi dulu kan sisanya baru dia, gurunya sih baru dia. Wah, saya dipahami ini. Ingat 2 poin, ilmunya mumpuni, yang kedua istiqomah di atas manhaj yang benar. Tapi kalau si A-nya baik, masya Allah, gurunya tadi, si B-nya keblinger menyimpang, ya udah boleh sama si B, harus sama si A belajarnya. Atau kebalik, yang A, yang gurunya tadi keblinger, si B-nya masya Allah kokoh di atas sunnah, ya sama si B belajarnya, jangan sama si A. Al-ibratu bil ilmi wal istiqamah. Bisa dipahami kan ya? Bisa dipahami. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada yang bertanya, bolehkah kita menghadiri daurah Syekh Ahlus Sunnah, tapi yang mengundang adalah Yayasan Hidayatul. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Hidayatul adalah yayasan atau organisasi yang siang malam melakukan upaya dengan berbagai macam cara untuk merusak dan menghancurkan dakwah salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah di banyak tempat, bukan hanya di Indonesia tetapi di negeri-negeri yang lain, Sudan, Mesir, dan yang lain-lainnya. Maka tentunya seperti yang telah kita tanyakan kepada para ulama kita, bahwa agar kita tidak termasuk orang yang memperbanyak kuantitas mereka, agar tidak terkena orang-orang yang yukathir sawadahum, memperbanyak jumlah mereka, memperbanyak, terlihat ikut meramaikan acara-acara mereka, dan itu bukan sesuatu yang terpuji dan dibenarkan, bukan sesuatu yang dibenarkan oleh para ulama kita dan dalam manhaj yang mulia ini. Maka jangan kalian hadiri. Kalaupun yang datang mungkin yang masih mahsub, masih teranggap dari masyayikh, nah sebagian mereka aslahahumullah tertipu oleh propaganda turaf dan yang seperti mereka. Nah, tentunya para ulama tidak henti-hentinya memberikan nasihat dan peringatan kepada yang semacam ini, sehingga
mengisi daurah bersama mereka di banyak tempat. La'allallah yuhdithu ba'da dzalika amra. Bagaimana sikap kita kepada seorang ustaz yang pernah mulazamah bersama Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i, pada Syekh Saleh Al-Fauzan, mengenal Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, tapi kecondongannya kepada Suriyin dan Turakiyin. Apakah boleh kita mengambil ilmu darinya? Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Barakallahu fikum. Bahwasanya al-ibrah yang menjadi penilaian bukan ketika seseorang itu hanya karena duduknya atau pernah belajar kepada seorang alim, bahkan imam min a'immati ahlus sunnah. Itu salah satu. Namun yang lebih penting adalah keistiqomahan dia di atas sunnah, keistiqomahan dia di atas ajaran para ulama dan masyayikh tersebut. Sehingga kalau dia orang yang Allah berikan padanya istiqamah di atas manhaj para masyayikh tersebut, fabihi wa ni'mah. Kita pun akan mencium dahinya, mencintainya dan bersamanya. Kalaupun ternyata apa yang ia lakukan berbeda dengan yang kita tahu dari para ulama tersebut, lah. Padahal para ulama yang tersebutkan beberapa namanya tadi, termasuk Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, berapa kali, berapa sekian kali aturat dan yang bersamanya menawarkan dan merayu-rayu beliau untuk mau hatta sekali menerima bantuan darinya, akan diangkat oleh mereka, dan itu yang mereka tunggu, yang mereka maukan. Robi telah menerima dana dari kami, telah bersama kami, Masya Allah, walhamdulillah. Itu selalu ditolak oleh beliau. Mereka usahakan dari jalan sini, dari jalan situ, dari arah sini. Walhamdulillah, Allah jaga beliau, hafizahullah ta'ala. Syekh Muqbil hafizahullah rahimahullah ta'ala, seperti itu pula. Seperti Syekh Rabi' sebutkan tentang beliau, Muqbil dasat dunia tahta rijlaihi. Syekh Muqbil yang telah menginjak, meletakkan dunia itu di bawah telapak kakinya. Dia lebih memilih kefakiran, keterbatasan, dan ma'ruf siapa beliau dan dakwahnya, ma'hadnya, dengan segala kesederhanaannya, dengan segala keterbatasannya, itu lebih beliau pilih. Padahal at-turaf merayu-rayu, menawarkan bantuan sekian kali, selalu beliau tolak. Hingga Syekh Rabi sebutkan tadi, Muqbil rahimahullah meletakkan dunia itu di bawah telapak kakinya, dia injak. Artinya harta benda, tabarruat dan bantuan yang ditawarkan oleh jum'iyah hizbiyah seperti mereka, itu masyayikh, para ulama kita. Itu gurunya yang dibanggakan atau disebutkan telah mulazamah kepadanya. Tiru mereka. Mereka qudwah bagi kita, mereka suri toladan bagi kita.
Adapun seseorang pernah duduk, pernah belajar, kemudian sepulangnya apa yang dia lakukan berbeda jauh dengan gurunya, dengan mereka para ulama, lah. Al-ibrah bukan sekedar pernah bersama mereka, istiqomahmu ya akhi di atas ajaran dan manhaj para ulama itu. Baiklah, kita tahu banyak yang pernah belajar, pernah mulazamah, duduk bersama a'imah. Tapi apakah dia istiqomah, min ahli istiqomah? Tidak. Sia-sia. Maka bersama Syekh bin Baz berapa orang, sekian banyak orang yang bersama beliau duduk belajar. Tapi tidak semuanya min ahli istiqamah. Dan mereka banyak yang menyimpang. Kemudian apakah kamu akan tertipu dan tetap bersamanya hanya karena pernah bersama bin Baz, mulazamah lama bersama bin Baz? Lah ya, ibrahnya adalah istiqamah seseorang. Nas'alullah al-istiqamah. Apakah para dai yang ada di Radio Roja bermanhaj sururi, dan di mana letak kesalahan dan penyimpangan pada dakwah mereka? Radio Roja ma'ruf, dan telah sekian kali kita berbicara tentangnya. Nah, mereka berdiri menegakkan dakwahnya di atas itu, di atas hizbiyah, dan berjalan bersama para hizbiyin yang di dalam maupun yang di luar negeri. Nah, masih saja mereka berhubungan dengan tokoh-tokoh dan dai-dai hizbiyin, Ali Hasan Al-Halabi, Ibrahim Ar-Ruhaili, doktor, yang sangat menampakkan permusuhannya dan kebenciannya kepada dakwah, kepada masyayikh, terutama Syekh Rabi, dan telah dibantah dan ditahdir oleh para masyayikh. Tetap saja berhubungan dengan mereka, mengisi daurahnya, kajiannya, live. Nah, orang-orang seperti ini, Masya Allah, dakwah dan radio Ahlus Sunnah yang semacam ini, sementara mengaku mereka Ahlus Sunnah, dan yang membela-bela mereka Ahlus Sunnah. Nah, Ahlus Sunnah menyiarkan siarannya Ruhaili, Ali Hasan, yang siang malam memusuhi dakwah salaf. Bahkan semacam Ali Hasan yang mulai berani berbicara tentang wahdatul adyan, persamaan agama. Masya Allah, radio Ahlus Sunnah. Dari sisi mana sunnahnya? Nah, yang tampak. Bahkan mereka membuka link kepada Muhammad Al-Arifi, Abdal, dai ma'ruf Muhammad Arifi, yang membikin dan merekayasa surat, dia namakan dengan surat apel, dia jadikan bahan tertawaan dengan bahasa Arab. Tentunya maknanya dia katakan halil hikayah, tentunya kita sekedar menyampaikan, kita mengingkarinya tentunya. Ahmad pergi ke pasar untuk membeli apel, lalu dia dapati begini panjang, di hadapan audiens begini di masjid. Lalu dia katakan, ini namakan sebagai surat apel. Grrrr, tertawa semua. Ditanyakan ini kepada Syekh Shalih Fauzan, ditanyakan ini kepada Syekh Ubaid. Mereka sebutkan yang semacam ini riddah, kekufuran, perbuatan kufur, perbuatan riddah.
mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Dan dia lantunkan ketika dia membacakannya, membacakan layaknya dia membaca Quran dengan tajwid, titik, komanya, ininya, panjang pendeknya, mirip dengan Al-Quran. Dan memang untuk itu dia jadikan bahan tertawaan. Ada Muhammad Arifi. Belum lagi bagaimana dia main kartu dengan dukun, dengan tukang sihir. Main kartu sambil soft sambil tertawa-tawa. Nah, main remi, kartu-kartu remi itu. Ini orang dukun, tukang sihir. Ini beberapa dari Muhammad Arifin, masih banyak yang lain. Asyahid, orang semacam ini rojak membuat link kepadanya. Ahlu sunnah, Masya Allah, siarannya ngasih link kepada Arifi. Wow, sudah kami hapus sudah. Tapi kenapa kalian hapus pertanyaannya? Salah satu dari dua jawaban. Mereka akan katakan, ya kami belum tahu. Musibah. Kek orang kamu nggak tahu, kamu kasih link kepadanya. Kalian dalam keadaan tidak tahu siapa Arifi, kalian berikan panduan kepada umat untuk mendengarkan dan mengambil darinya ilmu. Musibah kalaupun kalian tidak tahu. Jawaban kedua, musibah lebih besar kalau kalian tahu siapa Arifi dan tetap kalian berikan link kepadanya. Dihapus pun tanpa konfirmasi, tanpa memberikan bayan. Semestinya kan kalau dia mengerti manhaj, kami hapus karena kami tahu ini penyimpangan dari Arifi, sesat, kami bertobat kepada Allah, ini wala ada. Hasil itu rojak. Nah, makanya Syekhuna Syekh Rabi hafizahullah, beliau sebutkan alladzi yahtarim manhajahu wa aqidatahu la yastami ilaihim, yang masih menghormati manhajnya, ingin keselamatan akidahnya, tidak akan mau mendengarkan mereka. Alladzi la yubali yasma'. Adapun orang yang tidak peduli dengan keselamatan akidah dan mananya, dia akan dengarkan. Salah satu syubhat mereka, untuk orang awam nggak apa-apa daripada dengar radio-radio umum FM yang isinya lagu ini itu. Kata Syekh, hatta awam perlu ditahdzir, perlu diingatkan. Dan para ulama salaf ketika mentahdzir tokoh-tokoh bid'ah diingatkan. Bahkan awam pun mereka ingatkan agar menjauh dari mereka. Syubhat mereka pula mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah, tentang syirik, tentang bid'ah, mereka suarakan pula. Dari bab ini kita menyerukan dan mendukung siaran radio mereka. Seakan tidak pernah dia punya pelajaran manhaj dari para ulama dan masyayikh. Nah, makanya Syekh Ubaid hafizahullah sekian kali mengingatkan kita, anak-anak dan murid-murid beliau, apa yang diingatkan oleh para a'immah salaf terdahulu, semenjak dahulu. Ihdaru ahlal bid'ah wa in dabbu 'anis sunnah. Hati-hati kalian dari ahlul bid'ah, kalaupun mereka membela sunnah. Kalaupun membahas akidah sunnah, kalaupun dia bicara tauhid, masya Allah, dia bantah bid'ah di sisi lain, masya Allah. Hati-hati kalian, jangan tertipu oleh mereka. Hati-hati dari al-bid'ah walaupun mereka membela sunnah. Wallahul musta'an. Baik, ikhwan, ada yang bertanya. Pertanyaan ditujukan kepada saya ini. Masya Allah ini. Disebutkan nama saya, berarti harus saya jawab berarti. Pertanyaannya, bagaimana ya Ustaz
sikap kita menghadapi mulai banyaknya ustadz-ustadz salafi yang dalam tanda kutip menyimpang. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa. Jawabannya banyak hal yang antum harus tanamkan dalam jiwa antum. Yang pertama ialah antum tanamkan dalam jiwa antum prinsip ta'zimul haq, prinsip mengagungkan kebenaran. Antum tanamkan dalam jiwa antum prinsip ittiba'ul haq, senantiasa mengikuti kebenaran, ittiba' wa adamu taklid, prinsip ittiba' dan tidak taklid. Tanamkan dalam jiwa antum al-haq itu di atas segala-galanya. Karena itulah kewajiban antum sebagai seorang muslim, mengikuti siratal mustaqim, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti al-haq, mengagungkannya, memuliakannya, mendahulukannya di atas yang selainnya. Tanamkan dulu yang satu ini, akan sangat bermanfaat bagi antum insyaallah. Ketika antum mendapati seseorang yang dulunya di atas sunnah, dulunya di atas manhaj salaf, bahkan termasuk dai sunnah, ternyata menyimpang, entah ada gejala-gejala penyimpangan atau sudah mulai muncul syubhat-syubhat yang menyimpang pada mereka, atau sudah menyimpang dari mereka, antum sudah punya prinsip yang jelas. Yang saya ikuti itu ialah al-haq, yang saya agungkan, yang saya muliakan ialah al-haq, bukan siapa-siapa. Ini yang pertama. Dari prinsip yang ini, insyaallah ta'ala antum tidak akan terbawa oleh penyimpangan-penyimpangan mereka. Selektif, waspada dari gejala-gejala penyimpangan yang ada. Siapapun ustaz tadi, siapapun dai tadi, insyaallah tidak akan muncul sikap atifiyah, menggunakan perasaan. Dia kan ustaz besar, dia kan dai nasional, dia akan mulazamah dengan ulama besar, dia akan mulazamah dengan para masyayikh kibar. Masa dia menyimpang, masa dia sesat, masa dan segala macamnya. Ya, yang namanya manusia nggak maksum, tidak ada yang terjaga dari penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan yang ada. Ketika antum sudah memastikan dia sebagai seseorang yang mulai menyimpang atau sudah menyimpang, maka yang antum ikuti ialah al-haq, bukan orangnya. Barakallahu fikum. Perkara yang berikutnya, antum akan berupaya, kalau antum mampu, untuk menegur dia, menasihati dia, kalau antum mampu. Kalau nggak mampu, antum meminta kepada pihak-pihak yang memungkinkan untuk menegur dia, menasihati dia, untuk menegur dia dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Dan antum harus paham, yang namanya dakwah, kondisi zaman dan kondisi masa, di dalamnya ada tamhis, ada yang namanya penyaringan. Setiap ada kasus, setiap ada fitnah, setiap ada gejala penyimpangan di tengah-tengah umat, di situ ada penyaringan. Akan memakan yang namanya korban-korban berikutnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau prinsipnya antum itu ialah ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran, mengagungkan kebenaran, tidak akan membahayakan antum penyimpangan siapapun. Antum akan siap untuk meninggalkan siapapun yang menyimpang, walaupun ustadz kamu sendiri, walaupun guru kamu sendiri, walaupun ustadz yang dulu kamu ngefan kepadanya.
sudah upaya segala macam, ternyata kalau dia menyimpang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallah. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Jangan menggunakan atifiyah, jangan menggunakan perasaan, tapi menggunakan prinsip yang benar. Naduru ma'a sunnati haitsu darat. Kita senantiasa berputar bersama dengan sunnah dimanapun sunnah itu berputar. Naduru ma'al haqqi haitsu dar. Kita juga berputar bersama al-haq dimanapun dia berputar. Kita agungkan, kita muliakan, kita ikuti. Kita beragama bukan karena orang, kita beragama bukan karena ustaz, kita beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Bolehkah kita hadir dalam majelis taklim mereka, baik dalam bentuk kajian-kajian atau daurah-daurahnya, dengan dalih ingin menuntut ilmu? Masya Allah. Kalau sudah dinyatakan menyimpang, ya sudah dibahas dari tadi berjam-jam. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama tadi. Sudah ngerti menyimpang, lah kok diambil ilmu daripadanya? Kok ngorbankan akidah, ngorbankan manhaj, ngorbankan akhlak, ngorbankan agama. Wallahul musta'an. Kita sudah jelas-jelas menyimpang. Tapi kalau misalkan belum divonis sebagai seorang yang menyimpang, belum divonis sebagai seorang hizbi, kalau dia seseorang yang full syubhat, masybuh full syubhat, dan punya kebiasaan untuk menampilkan syubhat-syubhat yang ada, juga demikian, tidak diambil ilmu daripadanya. Satu hal yang mungkin ingin saya ingin sampaikan kepada antum, barakallahu fikum, terkait dengan bab menimba ilmu, barakallahu fikum. Larangan menimba ilmu dari seseorang itu larangannya bukan hanya kepada hizbiyin yang sudah divonis sebagai seorang hizbi, atau kepada ahlul bid'ah atau ahlul ahwa saja. Bisa jadi dia masih sunni, belum divonis sebagai seorang hizbi, tapi tidak layak diambil ilmu daripadanya. Yang dibahas sekarang talaki ilmu, bukan vonis, talaki ilmu. Kita terangkan tadi sama beliau hafizahullah, ada dari sebagian salaf, orangnya soleh, khair, tidak dikenal kejelekan-kejelekannya, amanah dan segala macamnya, masya Allah, bukan ahlul bid'ah, tetapi tidak bisa kita mengambil ilmu daripadanya. Barakallahu fikum. Saya dipahami insyaallah ya. Sehingga terkait dengan bab talaki ilmu betul-betul selektif. Kemudian, tatkala kita tidak mengambil ilmu dari seseorang, bukan berarti kita menvonis dia hizbi. Tolong camkan baik-baik kata-kata ini. Belum tentu ketika kita tidak mengambil ilmu dari seseorang, atau kita melarang mengambil ilmu dari seseorang, itu belum tentu kita menvonis dia sebagai hizbi. Mungkin jangan mengambil ilmu dari dia. Loh kenapa? Majhul, orangnya nggak dikenal. Wallahu a'lam sunni wala hizbi. Jangan mengambil ilmu dari dia. Kenapa? Jahil, orangnya tidak punya ilmu. Dia bukan seorang hizbi, dia bukan seorang ahli bid'ah, tapi dia jahil muta'alim, sok ngerti ilmu, khatib, orator, jahil, sok ahli fikih, jahil, sok punya ilmu, jahil. Tidak bisa kamu ambil ilmu dari dia. Ya akhi, jangan mengambil ilmu dari dia. Loh kenapa? Orangnya akhlaknya preman, dzul khuluqis sayyi, akhlaknya rusak. Jangan mengambil ilmu dari dia. Apa dia hizbi? Enggak, dia enggak hizbi, dia bukan mubtadi, tapi dia akhlak yang rusak. Salafun saleh pada masa dahulu tidak hanya menimba ilmu dari guru-guru mereka, tapi juga mengambil akhlak dan adab dari guru-gurunya. Disebutkan dalam tarjamah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang hadir di majlisnya beliau rahimahullah ribuan orang banyak.
Yang menulis ilmu ya paling ratusan orang. Selebihnya hadir di majelis beliau hanya untuk melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana etikanya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana budi pekertinya. Barakallah. Sehingga pembahasan bab akhlak pun juga penting. Jangan mengambil ilmu dari dia. Kenapa? Akhlaknya preman, akhlaknya jelek, akhlaknya buruk. Jangan dari dia. Hizbi tidak. Barakallah. Artinya terlalu banyak orang-orang yang tidak bisa diambil ilmu daripadanya, dan dia bukan seorang hizbi, dia bukan seorang yang mubtadi'un dhal, bukan. Itu dalam bab talaki ilmu, ya, dalam bab menimba ilmu sangat selektif. Lah ini jelas-jelas menyimpang kok dia meneman. Menyimpang wis menyimpang ya, itu dia meneman. Untuk jangan mengorbankan agamamu, jangan mengorbankan akidahmu, jangan mengorbankan prinsipmu hanya karena kekewuh dengan Ustadz Fulan. Itu dulu guru saya itu. Saya bertahun-tahun taklim sama beliau. Saya tuh ngerti salaf dari beliau. Masa saya kemudian tinggalkan beliau, tidak mengambil ilmu dari beliau? Menyimpang apa enggak? Iya, dia menyimpang, itu aneh itu. Enggak kayak dulu lagi itu. Oh, loh, ngerti menyimpang kok dia eman-eman. Antum itu beragama karena Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Yang kamu ikuti itu al-haq ataukah seseorang? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang saya sampaikan ini, dan selebihnya pertanyaan akan dijawab oleh beliau hafizahullah ta'ala. Ini ada pertanyaan tentang mereka yang mengajarkan kitab-kitab salaf, akan tetapi mereka bermanhaj atau bermuamalah ini dengan hizbiyah. Bolehkah anak belajar agama Islam kepada mereka? Nah, berikan alasannya jika tidak boleh untuk menuntut Quran dan Sunnah. Ikhwani barakallahu fikum. Kenyataan bahwasanya ahlul ahwa juga menampakkan intisab, menampakkan loyalitas kepada ahlus sunnah, kepada karya-karya mereka, kitab-kitab para a'immah. Itu sudah menjadi lagu lama, bukan hal yang baru mereka lakukan. Mereka punya pendahulu. Oleh sebab itu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu menasehatkan kepada kita, seperti yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Hudzaifah katakan, innahu satakthurul fitan yakthuru fiha al-mal wa yuftahu fiha bil Qur'an. Akan datang masa banyaknya fitnah, padanya dibuka Al-Quran, padanya banyak harta. Dua ini, di masa fitnah itu banyak harta diiming-imingkan kepada mereka, plus dibukakan Al-Quran padanya. Dan itu fitnah yang sangat menggoda
Kalau hanya dibukakan Al-Quran, tidak dibarengi dengan banyaknya harta yang diiming-imingkan, mungkin tidak begitu dahsyat. Atau hanya harta yang diiming-imingkan tanpa dibuka Al-Quran bersamanya, juga tidak akan terlalu dahsyat. Tetapi fitnah itu begitu kuatnya kejahatannya, ketika dua ini dibuka Quran padanya dan banyak harta ditawarkan, diiming-imingkan padanya, sehingga kamu dapati di masa-masa fitnah seperti zaman-zaman sekarang ini, yang membawa harta, yang menawarkan harta benda, bantuan dan semisalnya, selalu saja dikemas dengan nama dakwah. Selalu saja dinyatakan sebagai bantuan untuk para dai ini itu. Gak polosan sebagai bantuan, tetapi ada kemasan dakwah ini dari yayasan dakwah, yang namanya Turos atau yang lainnya, membuat fitnahnya lebih dahsyat. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa arda, fattaqu zaighatal hakim, maka berhati-hatilah kalian di masa-masa fitnah itu dari zaighatal hakim, dari penyimpangan orang yang semula kamu tahu dia itu hakim, orang baik, orang yang bijak. Kata Hudzaifah, fa inna syaitan qad yulqi kalimat ad-dhalalah fi fil hakim wa qad yulqi kalimatal haqqi ala lisanil munafiq. Syaitan terkadang bisa melontarkan kalimat-kalimat yang sesat dari lisan yang hakim ini tadi, atau sebaliknya syaitan, hati-hati juga kata Hudzaifah, melontarkan kalimat hak melalui lisan munafik. Ditanya Hudzaifah, wa ma yudrina, dari mana kami bisa tahu kalau ini ucapan syaitan yang hak di lisan si munafik, atau kalimat yang sesat yang menyimpang di lisan si hakim? Kata Hudzaifah, ihdaru al-mutasyabihat allati taquluna idza sami'tumuha ishhada, atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kalimat yang ketika kalian dengar kapan ungkapan syubhat, yang ketika kalian mendengarnya kalian katakan, apa ini? Artinya orang mengingkari. Gak biasanya fulan ini berbicara seperti ini. Bukan seperti yang mereka tahu dari Ustadz fulan, dari seorang dai fulan, menyampaikan ini dan itu.
sesuatu yang fitrah dan dirinya sendiri mengingkari. Orang terbelalak, orang terkejut-kejut mendengarnya. Aneh, Fulan bisa berkata begini, bisa menyatakan ini. Karena memang kebenaran itu ablaj, kebenaran itu nyata, gamblang, kolbumu plong untuk menerimanya, jelas. Sementara yang namanya batil itu sifatnya gajlaj, samar, nggak jelas, kabur. Kamu sendiri maju mundur untuk menerimanya, kamu sendiri malu untuk mengamalkannya, kamu sendiri bertanya-tanya dalam dirimu. Kalau itu kebenaran, keyakinan yang jelas, terang benderang seperti cahaya, gamblang, dadamu terbuka lebar menerimanya dengan tumaknina, dengan tenang, enak, nggak ada masalah, wala ada omongan, wala ada apa. Kalau itu al-haq. Tapi kebatilan gak akan bisa seperti itu, gajlaj, memancing pengingkaran, mendatangkan penolakan dari orang ini. Siapa yang ngomongan seperti apa ini? Gak benar ini, gak baik ini, jelek sekali ungkapannya. Asyahid dari yang Hudzaifah katakan bahwa munafik pun bisa menyampaikan kebenaran, atau syaitan melemparkan kebenaran melalui lisan munafik. Di sini yang para ulama kita mengingatkan, jangan kamu mudah tertipu hanya karena fulan mengajarkan sebagian kitab-kitab salaf. Kan hak yang disampaikan, kitab yang hak yang diajarkan pun demikian. Munafik pun bisa mengucapkan kalimat hak, dilemparkan oleh syaitan melalui lisannya. Jangan tertipu olehnya. Hanya karena itu, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam makna ini pula mengingatkan, fa innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Allah terkadang membela agamanya melalui seorang yang fajir. Orang fajir, rusak, jelek, fasik mungkin dia bahkan. Tetapi Allah bela agamanya melalui dia. Kebenaran terbelakan olehnya. Al-haq dia bela, dia perjuangkan. Fajir dia. Hadis itu seperti disebutkan oleh Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah dalam kitabnya Arba'in fi Madhabis Salaf, 40 hadis terkait usul pokok-pokok manhaj salaf. Tentunya telah direkomendasi kitab itu oleh guru besar beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, untuk mengingatkan kita agar orang tidak tertipu
tertipu dari kefajirannya karena dia membela agama Allah. Yang fajir tetap fajir. Kamu harus membencinya, kamu harus menjaga darinya, menjauhkan dirimu. Bukan hanya karena dia membela agama Allah kemudian kamu sanjung-sanjung, Masya Allah. Kamu cintai, kamu bela, kamu datangi dia, kamu belajar ilmu darinya. Lah. Seperti tadi pula yang para ulama ingatkan kepada kita, hati-hati dari ahlul bid'ah. Kalaupun mereka membela sunnah, kalaupun mereka membela sunnah, jangan tertipu dari kebid'ahannya, jangan tertipu dari hizbiyahnya. Yang hizbi tetap hizbi. Kalaupun dia ajarkan kitab-kitab ahlu sunnah, dia ajarkan Fathul Bari, dia ajarkan Bukhari, Muslim, mungkin Fathul Majid, Thalathatul Usul, Kashfus Syubuhat, bahkan mungkin Syarhus Sunnah dan yang lain-lainnya. Nah, selain itu, ketika orang itu, tentunya dari awal seperti yang Imam Barbahari sebutkan, wal mihnatu fil islami bid'ah. Mihnah, menguji orang dalam Islam itu suatu kebid'ahan, gak boleh. Tapi yang dimaksud seperti yang disyarah oleh para ulama Syekh Ahmad An-Najmi dan yang lain, kecuali ketika seseorang itu tertuduh dalam beberapa penyimpangan. Syubhat-syubhat yang lekat pada dirinya, Qadariyah, Murji'ah atau yang lain-lainnya, Ikhwan, Sururi, Hizbiyah dan yang semisalnya. Tertuduh itu pada dirinya, maka dia ditanya, dimintai klarifikasi agar clear, dan diperbolehkan yang semacam ini. Semula yang kita tahu Muslim ala zahir, yang tampak padanya selama tidak ada korina-korina, kalau dia tertuduh dalam penyimpangan, kita anggap dia halal khair, sebatas yang tampak. Tapi kalau sudah terarah tuduhan padanya karena sikap-sikapnya, ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, dia harus ditanya, apa kamu ini, apa maumu, seperti apa kamu. Dan di situ akan terlihat. Makanya termasuk upaya yang mereka lakukan untuk menipu umat, mereka tampakkan kesamaan dengan ahlu sunnah dalam beberapa perkara. Masalah syirkiyat, masalah kuburiyat, masalah bid'ah dalam ibadah, ini itu, dalam hal itu bisa saja mereka menyamai ahlu sunnah, bisa saja menyamai salafiyin. Dalam asma wa sifat mungkin akidah itu sama. Belum masuk kepada yang namanya mahak, yang menjadi persimpangan jalan. Yang jadi pertanyaan bukan masalah asma wa sifatnya, masalah uluhiyah, masalah ini halal hak dia dalam hal itu. Tapi mahaknya sekarang, sikap kamu kepada sururiyin, bagaimana pembelaanmu kepada mereka, dudukmu bersama mereka, ta'awunmu, jalanmu, dakwahmu bersama mereka.
Bahkan pembelaan-pembelaanmu terhadap mereka, omongan-omonganmu yang memojokkan ahlu sunnah dan membela mereka, apa ini? Mana wala, mana bara, yang itu merupakan salah satu pokok dari dakwah ahlu sunnah. Di situ akan terlihat di mahak-mahak semacam ini, di persimpangan jalan ini. Mereka kalau di sana misalnya di luar, untuk menjaring para pemuda, mereka tampakkan kalau mereka cinta bin Baz, Syekhuna bin Baz, Syekhuna Syekh Utsaimin, mungkin Albani gitu. Nah, pemula atau yang awam yang nggak tahu kan, insyaallah ini orang, ukuran bagi dia cinta bin Baz berarti ahlu sunnah, ini orang mencintai bin Baz, kan begitu. Nah, menyanjung-nyanjung Syekh Utsaimin, masyayikh mereka ulama besar ahlu sunnah. Belum masuk mahak. Nah, saya tanya tentang Syekh Robi, bagaimana kamu terhadap Syekh Robi? Syekh Robi bicara tentang ini, tentang itu, membantah ini, membantah itu. Apa menurutmu? Akan terlihat belangnya. Nggak akan bisa itu dia sembunyikan. Akan tumpah seluruh yang tersimpan dalam dadanya. Kelihatan aslinya. Itu makar makar dan tipu daya mereka. Hasil seperti yang tersebutkan tadi, lihat dari siapa ilmu itu kamu ambil, bagaimana pemahaman orang, bagaimana manhajnya. Jangan tertipu hanya sekilas. Kitab Ahlussunnah dia pakai, dia ajarkan, Masya Allah, muji bin Baz, muji ini. Nah, belum masuk kepada tikungan-tikungan dan persimpangan-persimpangan jalan. Di situ akan ketahuan hakikat dia seperti apa. Seperti fitnah-fitnah yang terjadi, sikap kepada ikhwan muslimin, kepada tabligh, kepada sururi, kepada radio roja, akan terlihat di situ seperti apa hakikat dia sesungguhnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum seorang ikhwah yang tidak mau menyapa, tidak menjawab salam dari saudaranya mukmin, dikarenakan dengki atau karena tidak suka? Kalau yang pertama karena kedengkian tentunya haram. Urusan pribadi, dengki, iri, hasad, karena orang itu punya sesuatu yang tidak dia punya, mampu tentang sesuatu yang dia tidak mampu, maka haram. Bahkan kalaupun benar alasan pribadi orang sakit hati, tidak bertegur sapa dengan saudaranya, syariat memberi tenggang waktu 3 hari. La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Enggak halal seorang muslim memboikot, berseteru dengan saudaranya selama 3 hari. Diberi waktu 3 hari karena manusia punya perasaan, ya, punya ketersinggungan. 3 hari kamu melampiaskan sakit hatimu gitu, dengan setelah itu kolas, selesai. Kamu harus membenahi hubunganmu dengannya. Ini kalau pribadi. Nah,
Adapun karena ketidaksukaan tergantung. Lah tidak suka itu karena apa? Sebab yang menjadikan tidak suka itu apa? Kalau memang itu urusan-urusan duniawi, mungkin dia karena penipu, mungkin dia karena khianat atau semisalnya. Nah, kamu menjaga diri agar selamat dari kejahatannya. Nah, kamu menjaga diri dari kejahatan-kejahatan dia. Terkadang kalau memang ada kemaslahatan dan baiknya kamu membenahi hubungan dengannya, sekedar hubungan salam, khair, sehat, ini itu. Adapun untuk kemudian kamu bermuamalah, berhubungan dengan dia, nggak harus. Apalagi kamu tahu kejahatannya. Kalau itu kemudian ketidaksukaan karena penyimpangan-penyimpangan orang ini, kita tentunya tidak suka dengan hizbi muslim, walaupun dia muslim pada dirinya, tapi menyimpang dalam manhajnya, dalam akidahnya. Karena pergaulannya dengan mereka sururiyin, hizbiyin, dan ahlul bidah, maka kamu menjauh dan bahkan berseteru dengannya jika tidak ada guna kamu menasehati dan mengingatkan dia, itu syar'i, benar sikapmu kepadanya. Dan begitu memang seharusnya. Yang diajarkan di dalam Quran, di dalam Sunnah, dan contoh para imam salaf sangatlah banyak. Bahkan perhitungan kemaslahatan kamu itu segala-galanya. Artinya kalaupun gak ada maslahatnya bagi dia, kamu jauhi, kamu berseteru dengannya, tidak kamu ini, gak ada maslahatnya bagi dia, paling tidaknya kemaslahatan untuk diri kamu sendiri, kamu selamat dari pengaruh jelek dia. Pertemanan berpengaruh, kamu selamat dari syubhat-syubhatnya, apalagi kalau dia aktif mengajak dan itu kan sudah kemaslahatan besar, kamu bisa selamat. Terkadang mereka hanya menyinggung dan membicarakan kemaslahatan mad'u orangnya. Jika nggak ada maslahatnya, nggak boleh dijauhi, nggak boleh dihajar, nggak boleh diseterui. Ini kalau ada maslahatnya boleh ini. Apalagi ketika ahlus sunnah minoritas begini, yang mereka nilai hanya itu. Dan ini kekeliruan. Seperti yang para ulama kita sebutkan. Itu na'am, satu maslahat. Tapi kemaslahatan lain pada dirimu sendiri. Bahkan kalaupun tidak ada masalah, tidak berarti itu tidak disyariatkan. Terbukti nyata pada para a'imah. Bagaimana Imam Ahmad menghajar dan melarang orang untuk datang kepada Harith, Muhasibi, fulan. Tahdir dan boikot dari Imam Ahmad dan para a'imah kepada orang seperti apa berguna? Gak ada gunanya. Artinya mereka yang dai-dai kebatilan ini nggak berubah, tidak menjadi baik, tetap saja terus dalam penyimpangannya. Apakah karena itu kemudian Imam Ahmad mencabut sikapnya? Oh, nggak ada gunanya, nggak ada maslahatnya, sudah kita baikan saja sama mereka, bercengkrama, ketawa, ketimbang. Lah, tetap terus Imam Ahmad melanjutkan sikapnya, karena itu maslahat untuk umat, terjaga dari syubhatnya. Walhasil itu beberapa yang para a'imah dan para ulama sebutkan. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya untuk kita semua. Apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari,
kita memohon kepada Allah untuk menjadi hujjatan lana la hujjatan alaina. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.